Halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat-sehat ya, baik-baik ya. Kita ketemu lagi dalam channel Easy Math Fiskim. Di sini Ko Thomas akan ngajarin kalian supaya bisa ngerjain soal-soal matematika, fisika, dan kimia dengan easy peasy, ya, yang gampang, tidak perlu angel-angel. Oke, aku akan jelasin supaya kalian bisa dapat bagus nilainya, kalian dan teman-teman kalian bisa dapat bagus nilainya. Oke. Nah, jadi untuk kelas 12 yang baru, ya, naik dari kelas 11 ke kelas 12 gitu ya. Di kelas 12 ini mungkin ya sebenarnya hampir sama sih seperti kelas 11 gitu ya. Hampir sama, yang bersama susahnya lah. Nah, pada video kali ini aku akan bahas fisika ya. Untuk kalian yang cari matematika wajib, matematika minat atau kimia bisa lihat aja di playlistku, itu judulnya sudah lengkap kok, sudah kasih gitu ya. Atau search aja judul bab yang kalian mau, asal kalau ya sesuai ya ketemu gitu aja ya. Tapi cari di playlist aja guys, gampang lah. Nah, fisika kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Listrik dinamis. Ya. Jadi aku akan cerita sebentar mengenai apa sih listrik dinamis ini. Contohnya apa toh? Ya, begini. Jadi ini kan bab pertama listrik dinamis. Sebenarnya ini ada mengulang sedikit dari SMP, kalau nggak salah kelas 9 gitu ya. Fisika kelas 9 SMP itu diulang di sini. Nah, jadi nanti di bab 2 ya, di bab 2 di video lain, di fisika bab 2, kalian akan belajar namanya listrik statis. Listrik statis itu kalian mempelajari tentang partikel yang menyebabkan listrik. Jadi kenapa kok kita ini bisa punya listrik gitu? Karena ada partikel yang namanya elektron gitu ya. Jadi kalian akan belajar ke elektronnya. Ya, statis itu dari kata diam. Jadi kita melihat elektronnya diam gitu. Oke. Nah, sedangkan di listrik dinamis ini elektronnya itu bergerak sehingga nanti akan timbul sebuah arus listrik gitu ya. Meskipun sebenarnya memang arus listrik itu bukan timbul dari pergerakan elektron, melainkan pergerakan ya bisa dibilang seperti pergerakan proton, seperti asli bukan juga, gitu ya, bukan juga, gitu. Oke, ya. Jadi karena listrik dinamis itu listrik itu bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif, ya, dari kutub positif menuju kutub negatif. Oke, jadi kalau diibaratkan listrik itu kan jalan pada sebuah kabel ya, pasti ada seperti tembaganya atau seperti bahannya, pokoknya dia butuh medium untuk jalan, untuk merambat gitu ya. Oke, butuh medium. Kalau nggak butuh medium ya kita duduk-duduk diam-diam bisa kesetrum, kan enggak, kan harus ada mediumnya. Jadi misalnya kita nggak sengaja megang besi gitu ya, kita colokin ke listrik gitu kan kita kesetrum karena ada besinya. Kalau nggak ada besi kan kita nggak akan kesetrum gitu ya. Oke, ya jadi aku misalkan bahwa kabel yang nanti dijalani oleh listrik itu ibarat sebuah sungai. Ya, ibarat sebuah sungai. Kalau kalian lihat sungai itu kan ada aliran airnya. Oke, ya ada aliran airnya. Nah, aliran ini disebut dengan arus listrik. Ya, disebut dengan arus listrik. Simbolnya nanti adalah I. Ya, ya ini jadi kita hubunginya ke listrik, bukan hubunginya ke sungai gitu loh. Kita nggak mempelajari. Kalau sungai ya di kelas 11 dulu tentang fluida dinamis ya. Oke, arus listrik. Kemudian bayangkan, misalnya sungainya ini ada ujungnya gitu ya. Lalu gini kan. Nah, gini kan. Keluar kan ya. Nah, maka itu kita sebut sebagai tegangan listrik. Tegangan atau voltase listrik. Gitu ya. Yaitu simbolnya V, voltage. Sekarang di dalam
sungai itu kan ada bebatuan. Sini ya, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang besar banget gitu ya. Ada yang melintang dari ujung sini sampai ujung sana. Yang menyebabkan alirannya itu menjadi terhambat. Nah, batu-batu itu disebut dengan hambatan listrik. Hambatan listrik. Gitu ya. Disebut sebagai R. Ya. Di mana? Jadi nanti kita akan belajar ketiga ini. Kita akan belajar I, kita akan belajar V, kita akan belajar R. Ya. Dimulai dari R dulu nanti, yang paling mudah. Aku akan mulai dari R, hambatan listrik dulu. Ya. Di mana hubungan ketiganya, ya, hubungan ketiganya adalah rumus V sama dengan I dikali R. Oke, V-nya besar adalah I dikali R, ini rumusnya. Oke, di mana V itu tegangan, satuannya V, satuan V adalah volt, gitu ya. Atau mau nulis V besar ya boleh. Ya, satuannya I adalah ampere, atau mau nulis A besar ya boleh. Ya, sedangkan R adalah ohm atau simbolnya seperti ini, simbol Yunaninya. Ya, simbol Yunaninya seperti omega, tetapi itu dibaca ohm, gitu ya, baca ohm. Nah, kita akan mempelajari tentang hambatan listrik terlebih dahulu. Ya, jadi ini yang paling mudah. Hambatan listrik. Jadi tiga besaran yang dipelajari yaitu kuat arus listrik, I, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Tapi nanti ke belakang ya ada daya listrik, P, ada energi listrik, E, dan lain sebagainya. Hambatan listrik, R. Gitu ya. Nah, setiap benda di dunia ini, setiap benda itu memiliki nilai hambatan listrik sendiri-sendiri. Ya, memiliki nilai hambatan listrik sendiri-sendiri. Ada yang nilainya besar, ada yang nilainya kecil. Oke. Nah, salah satu contoh yang nilainya kecil adalah misalnya saja besi. Kenapa kok kita tidak berani memegang sumber listrik, gitu ya, steker, atau biasanya beberapa di Jawa kita sebutnya mungkin encop-encopan, gitu ya. Lubang listriknya itu loh. Kenapa kok kita tidak mau pegang besi terus kita colokin aja ke sana? Loh iya nanti kesetrum. Nah itu. Kenapa? Karena dia menghambat listriknya kecil. Makanya listriknya bisa lewat. Hambatan listriknya kecil. Jadi anggapannya tadi sungai, batunya itu cuma kecil gitu loh. Gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan seperti plastik, ya, kita menggunakan kayu, gitu ya, berani kita pegang. Oke, plastik, kayu kita colokin berani, nggak usah takut, nggak akan kesetrum. Oke, nggak akan kesetrum. Loh kenapa? Karena hambatan listriknya besar, listriknya nggak bisa lewat. Oke, jadi kalau diibaratkan batu tadi, batunya itu melintang, besar banget, jadi dia nggak bisa lewat, listriknya nggak bisa lewat, gitu ya. Nah, jadi setiap benda memiliki nilai hambatan listrik, semua. Apalagi alat-alat elektronik, lampu, TV, rice cooker, kulkas, itu mereka semua punya hambatan listrik. Gitu ya. Itu. Jadi bahan aja dia punya hambatan listrik gitu. Ya. Oke. Yang dirumuskan di mana nilai hambatannya dirumuskan R sama dengan Rho dikalikan L per A. Ya, di mana R
itu adalah nilai hambatan listriknya. Hambatan listriknya. Ya, satuannya adalah ohm. Nah, biasanya seperti ini. Oke. Rho, nah, ini. Rho itu adalah hambat jenis, di mana setiap benda berbeda. Hambat jenis gitu ya. Kayu memiliki nilai hambat jenis yang lebih besar daripada besi. Makanya kalau kita pegang listrik pakai kayu, kita nggak bisa kesetrum gitu ya. Ya, satuannya adalah ohm dikali meter, ohm meter. L dari kata length. Length ya, tentu aja kalian tahu, artinya adalah panjang bahannya. Panjang bendanya. Oke? Ya. Panjang bendanya, yaitu satuannya meter tentu saja. A itu adalah luas penampang, luas penampang benda. Penampang benda. Gitu ya. Satuannya tentu saja meter persegi. Luas penampang itu apa sih? Gini, kamu bayangin ini. Jadi kan kita kan punya misalnya gini ya, kawat. Terus kawat ini kita bagi dua misalnya. Oke, kita bagi dua. Terus kita lihat, maka kita lihat sebuah lingkaran, betul? Ini namanya luas penampang. Paham ya? Itu namanya luas penampang. Jadi ya tergantung bendanya. Kalau bendanya kotak ya kotak. Apa ya, persegi panjang. Kalau bendanya kotak ya persegi panjang. Kalau bendanya silinder, dia bentuknya lingkaran. Ngerti ya? Jadi itu luas penampang namanya. Oke? Ya. Nah, setiap benda memang memiliki nilai hambatan listrik, betul. Tetapi ada benda yang sengaja dibuat memang untuk menghambat. Ada benda. Nah, jadi ini benda tambahan, benda luar yang sengaja dibuat. Yang sengaja dibuat untuk menghambat listrik. Menghambat listrik gitu ya. Ya, disebut resistor. Disebut resistor. Atau dalam bahasa Indonesia boleh juga disebut tahanan. Bukan tahanan yang napi itu, bukan ya guys ya, tapi ya namanya tahanan, resistor. Ngerti ya? Jadi kalau ada teman kalian yang menghambat, terus panggilan resistor aja. Terus kamu resistor menghambat. Nggak gitu guys ya, nggak, hanya bercanda aja guys. Oke, ya, resistor atau tahanan. Di mana simbolnya, simbol secara elektroniknya seperti rumput guys. Nah, gini. Ya. Nggak usah peduliin banyak kakinya, gambar cuma 3 aja ya boleh kok. Gambar gini aja ya boleh, gambar gini ya boleh, ya. Gambarnya cuma 3 aja gitu. Oke ya. Nah, kan gini. Yang namanya resistor atau tahanan tadi itu dibuat bermacam-macam nilainya. Oke. Ya, misalnya saja aku punya sebuah resistor dengan nilai 5 ohm. Ya, terus aku punya resistor lain dengan nilai 10 ohm. Dari dua resistor ini, apakah bisa aku mendapatkan nilai 15 ohm? Bagaimana caranya? Atau kalau aku mintanya misalnya 3,3 ohm, bisa nggak? Bagaimana caranya? Nah, itu. Oke, bagaimana caranya? Nah, itulah. Caranya adalah dengan disusun. Gitu ya. Jadi yang berikutnya kita akan belajar tentang susunan resistor. Susunan resistor ya, tidak perlu ada penekanan pada susu ya, susunan ya, resistor. Susunan resistor. Oke? Ya. Nah, susunan resistor ini sebenarnya umumnya ada 2, tapi aku jelasin ini aku bagi menjadi 4 supaya kalian nggak bingung, lebih detail gitu ya. Yang pertama adalah susunan seri. Susunan seri.
Oke. Ya, kebanyakan seri digambarkan seperti ini saja. Kita kasih nama R1, R2, R3. Ya, R1, R2, R3. Susunan seri. Nah, susunan seri ini berlaku kalau kita mau total, caranya adalah R seri, gitu ya, atau yang disebut RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, maksudku kalau R-nya ada 4 ya ditambahin 4, kalau ada 5 ya ditambahin 5 gitu. R seri. Oke. Nah, selain ini yang perlu diperhatikan adalah dalam susunan seri berlaku ya, yang pertama I-nya sama. I-nya sama. Artinya nilai I1 akan sama dengan I2, akan sama dengan I3, akan sama dengan I serinya. Tuh. Ya. Yang kedua, hubungan yang kedua adalah V-nya di total. V-nya di total. Biasanya cukup ngingetin yang atas saja, guys. Oh, kalau seri I-nya sama, seri I-nya sama. Itu aja, guys, yang diingetin. Yang bawah ini biasanya ya kalau satunya sama, ininya di total gitu. V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan V seri. Oke. Ya. Nah, kadang-kadang ada anak yang sedikit bingung gitu ya. Sedikit bingung. Loh, ini termasuk seri atau ini termasuk paralel? Aku kasih sebuah bantuan. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya resistor itu memiliki dua tangan. Lihat ya, untuk R1 ini tangannya biru di sini dan di sini. Sampai situ saja. Untuk yang R2 ini tangannya merah di sini dan di sini. Sampai situ saja. Dan yang R3 tangannya di sini dan di sini. Oke. Seri itu apabila jadi fokusnya di sini dan di sini. Seri bila di titik pertemuan gitu ya, ada satu tangan dari masing-masing resistor yang bertemu. Ya, jadi aku mencoba logikainnya itu aku coba nulisin, guys, supaya kalian tuh ngerti gitu loh. Coba lihat. Pada titik pertemuan yang ini ada biru, ada merah kan? 1, 1. Ya, 1, 1. Di sini ada biru, ada merah kan? 1, 1. Oke. Tetapi yang perlu diingat, tidak boleh ada orang ketiga. Ada. Istilahnya adalah orang ketiga. Orang ketiga atau resistor ketiga. Maksudnya begini, guys. Maksud dari perkataanku ini begini. Misalnya ini. Nah, lalu gini dia. Nah, ini. Ini kok jadi kepanjangan elek. Nah, ini. Lihat ya. Ini R1 tangannya ini sama ini. Betul. Yang ini tangannya biru di sini. Oke. Yang ini tangannya aku kasih oranye, ini sama ini. Oke, lihat di titik pertemuannya memang masing-masing menyumbang satu tangan. Satu merah, satu biru, satu orange. Betul. Tetapi orange-nya nggak boleh ikut. Itulah yang dimaksud dengan orang ketiga.
Kalau seperti ini nggak bisa dibilang sebagai seri, nggak boleh. Karena ada si orang ketiga. Paham sampai sini? Gitu ya? Oke. Ya, ini perhatikan. Ini tips yang benar-benar oke nih, guys. Untuk mengetahui dia seri atau paralel. Kenapa? Karena beberapa guru yang mantep gitu ya. Aku bilang mantep. Beberapa guru yang mantep, yang sip gitu ya. Mereka akan pandai sekali membuat susunan, nggak mendatar gini, diputer-puter lokasinya, dibelok-belokin. Nah, kalau kalian hanya menghafalkan susunan seri, pokoknya itu lurus, mateng kalian. Gitu ya. Nanti ketika dia dibelok-belok, waduh nyasar kalian. Nggak bisa. Gitu. Jadi dilihat tangannya. Paham ya? Nanti aku akan kasih salah satu contoh latihan. Yang berikutnya adalah susunan paralel. Susunan paralel. Oke. Ya. Nah, susunan paralel ini biasanya guru buatnya gini, biasanya memang kasih contohnya biasanya yang simpel gini. Ya. Nah, kalau kalian paham dengan nanti juga aku kasih bantuan tangan gitu ya. Kalau paham itu mau modelnya kayak apa aja bisa kok. Ya, easy lah pokoknya guys. Nggak usah repot. Oke. Nah, pada paralel itu 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti aku akan kasih sebuah latihan sedikit ya untuk bisa menghitung. Ya, oke. Nah, dalam susunan paralel berlaku ya. Satu, nah yang perlu dihafalkan cuma yang nomor 1 ini guys. V-nya sama. V-nya sama. Oh, artinya V1 akan sama dengan V2, akan sama dengan V3, akan sama dengan ini apa sih? Salah tulis guys. Akan sama dengan V paralel. Oke, sedangkan yang nomor 2 kebalikannya. Jadi pokoknya kalau VI gitu aja guys. Kan tadi kan kita sudah bahas. Mereka hubungannya VIR gitu terus. Yang kedua, I-nya di total. Ya, I-nya di total. Artinya apa? I1 kita tambah dengan I2, kita tambah dengan I3, itu sama dengan I paralel. Oke? Paham ya sampai sini guys? Ya. Nah, aku misalkan R1 memiliki tangan yang ini, yang ini. Loh, tangannya boleh dipanjangin? Boleh. Sepanjang apapun tangannya boleh dihitung sebagai tangannya dia. Ya. Yang kedua, di sini dan di sini. Yang R2. Yang R3 di sini dan di sini. Oke. Kita lihat ada 2 titik pertemuan. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi itu kalau seri itu tangan 1, yang ini tangan 2. Di titik pertemuan masing-masing resistor ya istilahnya bergandengan 2 tangan. Bergandengan 2 tangan. Ya, atau lihat toh, atau kalian lihat ya. Di titik pertemuan 1, merah, biru, hijau ketemu. Di titik kedua, merah, biru, hijau juga ketemu, harus sama. Ya.
merah, biru, hijau. Harus sama. Ya. Atau kalian bisa lihat di titik pertemuan 1, di titik pertemuan warnanya harus sama. Warna harus sama. Nah, caraku untuk mengajarkan kalian mengidentifikasi mana seri, mana paralel ini, ojo digambar titik-titik beneran, guys. Gak mari nanti kerjone. Ya, kalian harus bisa bayangin di kepala, tangan-tangannya ini gimana? Apakah ini seri? Apakah ini paralel? Oke? Ya. Susunan yang ketiga adalah susunan seri paralel, campuran. Susunan campuran gitu ya. Jadi seri campur paralel. Aku langsung kasih contoh soal. Ya, seri langsung paralel. Aku kasih contoh soal. Misalnya saja ini ya. Oke. Aku sebut ini R1, aku kasih nama 16. 16 ohm. Aku kasih ini R2 1 ohm ya. Aku kasih ini R3. Di sini aku kasih nama R3, nilainya adalah 8 ohm. Ya. Di sini R4 nilainya adalah 3 ohm. Ya. Oh, sorry ini enggak ada. Ini enggak ada ini. Gini ya. Sorry. Ini adalah 4 ohm. 4 ohm. Oke. Ya. Nah, gimana ini jadinya? Kalian harus menyederhanakan dulu. Oke ya. Jadi langkah-langkahnya ya sebenarnya cuma satu, yaitu kalian harus menyederhanakan dari paling dalam dulu. Dari paling dalam dulu. Nah, ini. Oke. Ya. Kalau kita lihat bagian yang paling dalam itu adalah bagian yang ini. Oke. Dan mereka diapain? Mereka ini diseri. Seri. Loh, kok bisa? Kok bisa? Oke, kita gambarin tangan-tangannya. Ini R2 tangannya ini sama ini. Gitu ya. R4 tangannya ini sama ini. Ya. R5 tangannya ini sama ini. Sekarang kelihatan. Di titik pertemuan, satu merah, satu biru, satu orange. Udah, ini pasti seri. Ngerti ya, guys? Ya, ini pasti seri udah. Oke? Maka kita bisa tulis R seri sama dengan R2 ditambah dengan sebentar ya. Aku tuliskan di bawahnya sini. R seri sama dengan R2 ditambah R4 ditambah R5. Berarti kita dapat 8 ohm ya. Nah, untuk membantu kalian berpikir, aku akan gambarkan ulang ketika dia sudah digantikan. Oke, ketika dia sudah disusun dan digantikan. Ini tetap R1, ini tetap R3, ini semua menjadi R seri. Ya. Aku sebut R seri 1, aku kasih nama R seri 1. Oke. Ya.
Dari sini, sekarang kita bisa kerjain bagian yang ini. Ya. Oke. Bagian yang ini. Nah, bagian yang ini. Kita bisa lihat tangannya. R3 itu tangannya ini sama ini. Betul? R seri 1 tangannya aku panjangin di sini dan di sini. Oke. Ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, R1-nya juga dong gambarin tangannya. Oke, tangannya di sini dan di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini. Kita lihat di bagian ini ya. Ini dan ini. Oke. Jelas di sana terlihat bahwa biru merah biru merah. Biru merah biru merah berarti ini pasti paralel. Ya. Di sini pasti paralel ini. Paralel. Ya, berarti ini pasti paralel. Ini. Ininya paralel. Pasti. Gitu ya. Nah, berarti bagaimana cara ngerjainnya? Oh, 1/R paralel sama dengan 1/R3 ditambah 1/R seri 1. Berarti nilainya 1/R paralel sama dengan 1/8 ditambah 1/8. 1/R paralel sama dengan 2/8. 2/8 atau 1/4. Nah, jangan lupa dibalik, guys. Biasanya kalian lupa dibalik 4 ohm. Ojo lupa dibalik ya. Karena itu masih nilainya 1/RP yang ditanyain RP-nya kok. Oke. Ya. Tanyain adalah RP-nya. Nah, kalau sudah, kita gambarin lagi supaya lebih simpel. Bagi kalian yang sudah pro, nggak gambar gini nggak apa-apa. Silakan saja. Ya. Nah, ini. Ini adalah R1, ini adalah R paralel. R1 tangannya tetap di sini kan, ini tangannya R1. Ya. Oke. RP ini tangannya boleh. Loh, kalau mau ngomong lebih panjang ya boleh, di sini tangannya, boleh saja. Gitu ya. Di sini misalnya. Nah, lihatan titik pertemuannya yang ini dilihat nih. Masing-masing satu tangan kok. Oh, berarti itu seri, ini hubungan seri. Oke, berarti R seri atau kita sudah ngomong R total ya karena sudah terakhir, yaitu berupa R seri R1 ditambah dengan R paralel. Berarti ya R1-nya berapa? 16. Oke. R paralelnya berapa? 4. Berarti 16 ditambah 4. Ya, sama dengan 20 ohm. Ya. Paham ya sampai sini? 20 ohm R total sudah selesai. Ya. Oh, artinya kalau kita punya 5 resistor dengan nilai yang bermacam-macam seperti ini, lalu kita susun seperti ini, maka sebenarnya kita itu mendapatkan, berarti semuanya itu bisa kita ganti dengan satu resistor tok, ya, dengan satu resistor saja senilai 20 ohm. Oke, senilai 20 ohm. Udah, itu maknanya. Oke, ngerti ya? Yang keempat, aku sebut dengan nama susunan jembatan Wheatstone. Ya, atau
jembatan Whetstone tok ae ya nggak popo lah. Ya betul, wet itu apa? Gandum ya, tepung. Stone batu ya. Nah, ini namanya orang sebenarnya. Jembatan Whetstone. Oke. Ya. Jembatan Whetstone ini sebenarnya berbagai macam bentuk. Aku kasih 3 yang paling sering dikeluarkan. Ya, kalau lebih dari ini, wah tuh agak jahat itu. Gurunya agak jahat ya. Oke, gurunya mantep banget berarti. Yang pertama, yang paling sering keluar, bentuknya seperti layang-layang, guys. Nih, bentuknya seperti layang-layang. Gitu ya. Aku beri nama ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5. Oke ya. Oke. Ya. Aku gambarkan tangannya. Jadi aku akan ngajari kalian kenapa kok disebut jembatan Whetstone. Ini tangannya R1 ya. Ini tangannya R2. Ini tangannya R3. R3 kayak mobil lah ya. Ini adalah tangannya R4. Oke, yang terakhir aku kasih warna ungu, ini adalah tangannya R5. Loh, Pak Thomas, itu kan R1 dan R2 di seri. Oke, R1 dan R2 di seri. Ya. Aku coba gambarkan. R1 di sini gitu ya. Nah, gini-gini. R1 begini, R2 begini. Jangan lupa masih ada R5. Ya, ini nggak boleh dong seri di sini dong. Ya nggak boleh. Kenapa? Karena seri itu harus misalnya ini satu merah, satu biru. Nggak boleh ada ungu. Kita sebut tadi ungu adalah orang ketiga. Nggak boleh ini kayak gini, nggak boleh. Nggak boleh, ini terlarang ini kayak gini. Nggak boleh. Ya, ganti warna dulu. Nggak boleh, ini terlarang. Ceret-ceret. Ya, ngerti ya guys? Terlarang, nggak oleh, nggak boleh. Salah, berarti nggak bisa seri antara R1 dan R2. Oke? Oh, mungkin paralel. Mungkin paralel. R1 dan R4 paralel karena seolah-olah seperti apa namanya? Ditumpuk gitu kan? Ditumpuk. Ya, R1 R4 paralel. Misalnya gitu. Ini R1, ini R4 guys ya. Ini juga tidak paralel. Gitu ya. Ini juga tidak paralel. Loh, kenapa? Paralel itu di titik pertemuannya harusnya warnanya sama. Oke. Warnanya sama. Ya, jadi kalau anggap kita main tangan tadi aku kasih titik-titik harusnya warnanya sama. Jadi baik di sini atau di sini harus sama warnanya gitu loh. Di sini, di sini, di sini itu harus sama. Gitu ya. Di titik pertemuannya harus sama. Tuh lihat tadi. Tadi aku lihat tuh. Loh, ini lihat. Ini ya. Ini yang ini biru merah, ini biru merah. Loh, sama kan? Ya, kita lihat yang ini tadi. Merah, biru, hijau. Ini juga merah, biru, hijau. Loh, sama. Ngerti ya? Jadi nggak boleh dia dibilang paralel. Nah, karena ini paralel yo enggak, seri yo enggak, makanya dia termasuk ke dalam jembatan Whetstone. Paham sampai sini? Ya, jembatan Whetstone. Jembatan Whetstone itu bentuknya ada 3. Yang paling terkenal gitu ya. Jadi aku buatin ketiga-tiganya. Ya, soalnya mungkin ada beberapa guru ya yang dikeluarin yang jenis paling kiri, apa yang dijelasin jenis paling kiri, tapi di ulangan keluar jenis yang ini. Waduh, itu
kayak kacau, jahat ya. Aku jelasin yang lengkap deh. Ya, bagi kalian, misalnya bagi kalian yang suka fisika, misalnya paham, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang kedua dan yang ketiga ini nggak usah kalian ingat-ingat, nggak apa-apa kok, nggak masalah. Nggak bisa. Nah, gitu. Jadi ini bentuknya sama. Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5. Gitu ya. Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5. Maaf ya guys, ya, gambar rumputnya hancur. Itu. Oke, aku meletakkan sama. Biasanya yang dijelasin bahkan di buku-buku juga yang bagian kiri aja. Gitu, yang tengah sama yang kanan kadang-kadang enggak. Atau yang kanan aja, yang kiri sama yang kanan juga enggak. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah jembatan Wheatstone. Ketiga bentuk ini adalah jembatan Wheatstone. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Cara ngerjainnya. Yang pertama adalah cek. Cek. Apakah apakah R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Ya. Bila iya, maka R5 dihilangkan, lalu kerjakan biasa. Kerjakan seperti yang tadi, kerjakan secara seri paralel. Ya, itu bila iya. Yang kedua, bila tidak, maka pakai metode bintang. Ya, pakai metode bintang. Lalu kerjakan seri paralel. Seri paralel. Oke? Bingung ya? Oke, aku kasih contoh. Nih, misalnya aku punya begini ya. Aduh. Nah, ini misalnya. Oke? Ya. Ini R1 kita kasih misalnya saja 6 ohm. Berapa ya? Berapa? 4 ohm deh. 4 ohm. Ini 4 ohm. Ya, ini 4 ohm. Ini R2 misalnya saja 2 ohm. Ya. R3 misalnya saja adalah 3 ohm. Dan ini R4 adalah 6 ohm. 6 ohm. Dan ini R5 misalnya saja 5 ohm. Oke. Nah, cek dulu. Jadi kalau melihat jembatan Wheatstone nggak boleh dikerjain. Oh, ini jembatan Wheatstone benar. Ini model yang pertama tadi. Cek. Cek dulu, cek. Cek. Nilai R1 dikali R3, bagaimana nilainya dengan R2 dikali R4? 4 dikali 3, bagaimana nilainya dengan 2 dikali 6? Ternyata jawabannya adalah sama dengan. Gitu ya. Karena ini nilainya sama dengan, maka R5 dihilangkan. Oke? Maka R5-nya dihilangkan. Loh, dihilangkan? Iya, benar-benar dihilangkan. Iya, dihapus. Saat tangan-tangannya dihapus, jadi gambarnya jadi begini. Nah, sebentar, kok jadi mana?
Aduh, gambarnya susah guys, gambarnya guys. Maklumi ya. Nah, gini. Berarti ini jadi R1 4 ohm, ya. R2 2 ohm, ya. R4 6 ohm, dan R3 3 ohm. Nah, udah kalau kayak gini kan gampang, kalian bisa tahu ini. Ya, kita kasih gambar tangan. Ayo, diapain dulu ini? Jawab dulu. Aku kasih waktu 5 detik, dijawab dulu. Oke, ya. Diserikan antara 1 dan 2. R seri 1 gitu ya. Yaitu R1 ditambah dengan R2. Yaitu berarti menjadi 6 ohm. Dan diapain lagi ayo? 5 detik. Dan R seri 2 ya, itu adalah R3 ditambah dengan R4. Jadi totalnya 9 ohm. Oke. Ya. Nah, kita sekarang bisa simpelkan menjadi seperti ini. Ini R seri 1, ini R seri 2. Lalu ini diapain ayo? Ya. Ini diapain ayo? Diparalelkan. Berarti 1 per R paralel atau 1 per R total, 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Oke? Berarti 1 per RP, ya ini nggak cukup, harusnya ke bawah ya guys ya. 1 per 6 ditambah 1 per 9. 1 per RP sama dengan ini kita buat jadi 18 ya. Berarti ini 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 18. Maka R paralel jangan lupa dibalik guys ya. Kalau paralel ingat-ingat dibalik 18 per 5 yaitu 3,6 ohm. Selesai. Tanah. Ya, selesai. Oke. Ya. Jadi sekian tadi bentuk nggak karu-karuan itu tadi, jembatan Wheatstone tadi, ternyata dia bisa digantikan atau semuanya tadi itu nilai hambatan penggantinya adalah 3,6 ohm. Itu. Loh, kok Thomas, Bro Tom, jadi kalau susunan resistor itu nggak boleh ditambahin semua? Nggak boleh, itu jawabannya beda kok. Coba tambahin, beda loh. Ngerti ya? Oke, berikutnya. Bagaimana kalau enggak? Dikali hasilnya enggak sama. Nah, kita harus pakai namanya metode bintang. Gitu ya. Kita harus pakai namanya metode bintang. Metode bintang. Sebentar, kebetulan kok. Sebentar ya, kok kebetulan enggak ada. Ini contoh soalnya. Tunggu guys ya. Aku cariin dulu ya. Tapi harusnya ada, tapi nggak tahu kenapa nggak ada. Oke. Langsung aja deh ya. Mau nggak ketemu, gitu loh. Kebetulan nggak ketemu, ya udah. Ajar aja. Ya, oke, ajar aja. Nggak ada guys. Tapi yang penting caranya ya. Yang penting caranya.
Oke ya. Nah, misalnya saja ini ya. Ya, oke. Ini thread. Aduh. Nah, ini. Ya. Nah, ini kebetulan aku ada ide angkanya, cuman ya ini aku tulisin 20 ohm. Ya. Ini R5-nya juga 20 ohm. Ini R4-nya 10 ohm. 4 ini berapa ya? Ini 8. Ini 4 ohm deh. Ini R2-nya adalah 4 ohm. Ya. Terus ini R3-nya 6 ohm deh. 6 ohm. Oke. Ya. Maka bagian R1 ini kita akan kerjakan dengan gini-gini dulu. Kita cek dulu ya, Cek. Apakah R1 dikali R3 nilainya bagaimana terhadap R2 dikalikan dengan R4? Ya. 20 dikali 6 nilainya bagaimana terhadap 4 dikali 10? Ternyata tidak sama. Tidak sama. Oh, maka karena ini nggak podo, guys, nggak sama, kalian harus pakai metode bintang. Ya, kalian harus pakai metode bintang. Gimana sih metode bintang itu? Oke. Ya. Metode bintang itu mengubah dari mengubah yang sisi kiri aja, guys, yang sisi kanan tidak diubah. Oke ya. Ini R1, ini R4, ini R5 diubah menjadi begini. Nah, begini. Ya. Yang tak kasih nama RA, RB, RC. Oke. Tak gambarin di sini ya, guys. Di sini. Jadi ini loh. Nah, ini RA, ini RC, ini RB. Ya, jadi ini adalah RA, ini adalah RB, dan ini adalah RC. Nah, jadi diubah jadi itu. Jadi R1 dan R4 dan R5-nya hilang. Oke. Di mana RA adalah, lihat guys ya, ini cara gampangnya, easy ya. Lihat ya, RA. Oke. RA ini di sini antara R1 dan R4. Betul ya? Antara R1 dan R4. Maka RA adalah R1 dikalikan R4 dibagi R1 ditambah R4 ditambah R5. Paham ya? Oke. Kalau RB gimana? Ayo kalian yang bilang. RB? Nah, karena dia di sini R1 dan R5, maka R1 dikali R5 dibagi R1 ditambah R4 ditambah R5. Paham? Get the point? Paham polanya, guys? Terakhir RC. Berapa RC, guys? Nah, karena dia di sini nyambungnya, berarti R4 dikali R5
per R1 ditambah R4 ditambah R5. Oke? Ya. Oke. Aku tuliskan lagi soalnya. Nih. Oke. Ini tadi R1 nilainya kalau nggak salah berapa ya? 24. Nah, oke. 20 ohm, 4 ohm, 6 ohm, 10 ohm, 20 ohm. Oke. R5 20 ohm. Oke ya. Nah, oke, kita ubah menjadi RA, RB, RC. Oke. Di sini RA, di sini RB, di sini RC. Oke guys, kita hitung ya. RA. RA berarti 20 dikali 10 per 20 ditambah 10 ditambah 20. Berarti 200 per 50 sama dengan 4 ohm. RB kita hitung. Ya. Di sini RA. Oke. Di sini RB aku kasih warna lain deh biar bagus. Di sini RB. Oke. RB berapa RB? 20 dikali 20 per 20 ditambah 10 ditambah 20 ya. 400 dibagi 50 sama dengan 8 ohm. Oke guys. Terakhir RC. RC-nya di sini. Ya. 10 dikali 20 per 20 ditambah 10 ditambah 20. Berarti 200 dibagi 50 jawabannya adalah 4 ohm. Loh, setelah itu R1, R4, dan R5-nya kamu hapus. Benar-benar hapus. Nih ya. Hapus. Hapus. Oke. Ya. Tersisa seperti ini. Ya. Nah, ini sekarang dihubung-hubungin gini. Nah, kan bisa kalian ini nyelesain. Yang mana dulu? Ayo, aku kasih waktu 10 detik. Yang mana dulu? Yang ini dulu. Betul? Yang ini dulu. Ya, sama yang ini dulu. Diapain? Di seri. Yang ini juga di seri. Bagi yang belum ngerti, ayo tangan-tangannya mulai digambar lagi. Kalian gambar lagi dan kalian temukan kenapa kok di situ seri. Gitu ya. Nah, berarti aku tuliskan R seri 1 sama dengan RB ditambah dengan R2. Berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12 ohm. Oke. R seri 2 berarti RC ditambah dengan R3. Berarti 4 ditambah dengan, biar bagus ya. Biar bagus boleh nggak aku nggak usah deh wis, nggak apa-apa wis. Hajar aja. 4 ditambah 6, 10 ohm. Oke. Ya, agak jelek-jelek sedikit, nggak apa-apa deh. Sudah? Habis gitu diapain? Ayo, 5 detik. Kalian yang pikir. Habis gitu keduanya di paralel. 1 per R paralel sama dengan, ya. Oke, biar nggak bingung, Aku gambarin.
Berarti ini sekarang gambarnya menjadi begini kan? Ini menjadi begini. Ya, ini RA, ini R seri 1, ini R seri 2. Ya. Ini RA, R seri 1, R seri 2. Tak apain? Tak paralel kan ininya? Betul ya? Ininya aku paralel. Oke? Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 10. Ya. Berarti menjadi berapa? Menjadi, aku pakai KPK 60 ya. Berarti di sini 5, di sini 6. Oke, berarti jadi 11 per 60. Nah ini loh jeleknya di sini, tapi nggak apa-apa ya guys ya, pokoknya kerja. Berarti RP-nya jangan lupa dibalik 60 per 11 ohm. Oke, nah berarti sekarang gambarnya menjadi, nah ini RP, ini RA. Tinggal diapain? Ayo cepat aja, 1, 2, 3, tinggal di seri gitu ya. Ya, tinggal di seri. Oke. Ya. Berarti R totalnya adalah RA ditambah RP, RA-nya 4, RP-nya 60 per 11. Ya, kita samain 11, berarti 44 plus 60 sama dengan 104 per 11 ohm. Selesai. Oke, ini ohm ya, tanda ohm kecil di situ. Ya, paham guys ya? Nah, kalian bisa break dulu, kalau mau break silakan pause kan, pause videonya, aku lanjutin. Ya, masih belum selesai, sedikit lagi. Bahwa tadi aku pernah cerita bahwa setiap bahan itu selalu punya hambatan dalam. Itu faktanya, fakta dalam kehidupan sehari-hari kita. Cuman kadang-kadang gitu ya, di soal supaya simpel itu enggak diperhitungkan hambatan tersebut. Nah, hambatan yang dimiliki oleh setiap alat elektronik itu disebut dengan hambatan dalam. Hambatan dalam. Gitu ya. Disebut R kecil. Loh, kipas angin kita punya R kecil, punya. Handphone kita punya R kecil, punya. Lampu kita punya R kecil, punya hambatan dalam atau R kecil. Gitu ya. Nah, biasanya digambarkan begini, biasanya begini. Nah, ini baterai. Ya. Oke, ini adalah simbol baterai. Ini baterai. Dengan yang pendek itu min, yang panjang itu plus. Nah, biasanya kalau kalian baterai dilihat ada tulisannya 3 volt. Nah, biasanya gitu. Tapi, nah yang ini nggak ada. Yang ini adanya di ilmu fisika aja. Misalnya misalnya 1 ohm. Ini hanya misal saja. Gitu ya. Hanya misal saja, hambatan dalam R. Inilah yang namanya hambatan dalam. Hambatan dalam. Ya. Ini membuat kita itu rugi, guys. Jadi misalnya gitu ya, tertulis 3 volt. Oke, terus 3 volt. Ya, nanti aku akan bahas lagi nih. Jadi tentang ada namanya GGL, ada namanya tegangan jepit. Jadi hambatan dalam ini tujuannya hambatan dalam ini kerjaannya itu mencuri voltase. Jadi kita ada beli baterai 3 volt, nyatanya nggak keluar 3 volt. 2,9, 2,8. Loh, itu bukan salah pabriknya, bukan. Loh, itu bukan penipuan, bukan. Lah karena ada hambatan dalam ini. Gitu ya. Nah, sehingga dia juga harus diperhitungkan ketika memperhitungkan hambatan yang benar-benar total.
Itu jadi hambatan total pada rangkaian. Ya. Nah, kalau yang tadi itu hambatan total dari resistor-resistornya saja. Jadi resistor itu adalah alat yang digunakan untuk menghambatkan. Dia sengaja dibuat untuk menghambatkan. Nah, kalau ini hambatan dalam itu nggak ada, guys. Nggak sengaja dibuat. Memang udah kayak gitu loh. Terjadinya kayak gitu secara fisika. Hambatan total pada rangkaian adalah jumlah adalah total hambatan resistor ditambah dengan total hambatan dalam. Hambatan dalam. Itu yang baru benar-benar total hambatannya. Ngerti ya, guys? Nah, jadi tambahin satu ini, guys. Loh, misalnya baterainya ada 5 gimana? Ya, jadi 1 kali 5. Nah, gitu ya. Paham? Gitu. Loh, misalnya baterainya disusun paralel gimana? Nah, maka hambatannya juga harus kamu hitung secara paralel. Gitu ya. Hambatannya harus kamu hitung secara paralel. Jadi misalnya gini. Ya, aku tulisin singkat di sini tambahan. Nah, jadi misalnya ini 3 volt 1 ohm. Ya, jadi nah gini. Ini juga 3 volt 1 ohm. Oke, maka R totalnya ya harus 1 per RP. Nah, misalnya ini beda deh, 2 ohm deh misalnya. 1 per RP, 1 per 1 ditambah 1 per 2. Gitu ya. Berarti ini jadi 3 per 2. Berarti R paralelnya adalah 2 per 3 ohm. Harus gitu. Nah, kalau baterainya di seri bagaimana? Ya lakukan secara seri. Jadi hambatan dalamnya ya kamu seri gitu loh. Gampang aja toh. Ikuti yang tadi, nggak usah pakai rumus-rumus tambahan. Nggak ada tambah banyak aja rumusmu. Ya, misalnya ini 3 volt 1 ohm, misalnya ini 3 volt 2 ohm. Maka susunan hambatan dalam secara serinya adalah 1 ditambah 2, yaitu 3 ohm. Ngerti? Gampang lah, nanti hambatan ini yang sudah kamu total, kamu tambahin dengan hambatan resistor yang kamu hitung tadi, seri, paralel tadi. Ngerti, guys? Ya. Sampai sini ngerti? Ya. Nah, jadi nanti akan aku bagi menjadi mungkin 2 atau 3 part. Ini adalah part pertama untuk listrik dinamis ya. Karena memang panjang ini materinya. Gitu ya. Nah, kita sudah selesai ini membahas tentang resistor. Kita sudah selesai. Oke. Ya, resistor ringan yang paling panjang. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang masih resistor tapi nanti kita hubungan dengan V, kita hubungan dengan I gitu. Ya, kita hubungkan dengan V, kita hubungkan dengan I. Jadi kita ini masih belajar bagaimana mencari hambatan pengganti pada susunan resistor. Oke guys, sampai sini dulu, kita akan ketemu di video selanjutnya. Yang belum subscribe, tolong pencetnya, jempolnya dipencet subscribe ya. Tombol lonceng perlu untuk kalian bisa tahu update berikutnya. Jadi ada pencet juga dong tombol loncengnya. Ya. Nah, kan online gini teman-teman kalian tentu juga butuh lah belajaran kayak gini. Kalian bisa share. Boleh, kalian bisa share linknya. Ajak subscribe sama-sama biar kalian bisa pinter sama-sama, dibahas sama-sama. Oke, ya. Bagi yang mau komen, bagi yang mau tambahin, kalau aku ada salah ya bilang aja. Ya, itu salah ngitung, nggak apa-apa, bilang aja di komen bawah. Ya, santai aja be aku. Oke? Santai, kita belajar sama-sama supaya nilai kalian pada bagus semua. Ya, sampai sini dulu Ko Thomas. Ya, kita akan ketemu di video-video berikutnya masih dalam channel Easy Math Fiskim. Kita belajar matematika, fisika, kimia secara easy peasy. Ciao.